Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi taslima. Yang qadra wa madad dzalika fi kulli yawmin rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa sallallahu ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tusfiha bil qulub wa tanṭaliqu bil 'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi man la mansub. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, channel dakwah Yasbal Syariah, ada sebuah permasalahan yang harus kita kaji pada saat ini, yaitu sahkah sholat sambil membaca mushaf? Kadang kita tahu ada yang sholat dengan membaca mushaf, mungkin apa tidak hafal karena mungkin ingin membaca banyak dari Al-Quran tentang surat-suratnya. Pertanyaannya adalah, sahkah sholat sambil membaca mushaf Al-Quran? Baik, kita baca dulu ta'birnya sebelum nanti ada kesimpulan. Ini kitab Majmu' syarah kitab Al-Muhadzab Lisy-Syaikh Razi, Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Lau qara'a lamun maca Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Lau qara'a lamun maca sapa man musolli Al-Qur'an ing Al-Qur'an minal mushaf sang mushaf. Lam tabul murakatal apa salatuhu salatimah. Ketika musolli ini membaca Al-Qur'an dari mushaf seperti tadi itu, maka lam tabul salatnya tidak batal. Artinya tidak batal itu gawing ya. Lam tabdul tidak batal. Dari belakang kalau urutannya kan afdol, kemudian baik, sah, boleh, kemudian tidak batal, kemudian tidak makruh, tidak batal dan seterusnya. Ini sudah belakang, tidak batal belakang. Sawaun kana padha uga iku padha uga ana sapa musolli, sawaun iku padha uga kana utawi ana sapa musolli ku yahfazu apal sapa musolli ing Quran amla utawa ora. Bal yajibu alaihi bal wajib alaihi atas musolli bolaka mangkono qara'a minal mushaf idza lam yahfaz nalikane ora bal sapa musolli al-Fatihah ing Fatihah kama kaya keterangan sapa kang wis ketutur dingin apa. Baik itu musolli ini hafal atau tidak, jadi imam atau jadi makmum, ini boleh sholat sambil membaca mushaf dan itu tidak membatalkan. Bahkan membaca dari mushaf itu menjadi wajib apabila dia tidak hafal Fatihah. Ini sudah luar biasa, Fatihah tidak hafal jadi harus membaca. Bagaimana? Walau qallaba awraqahu, walau qallaba lan bolak-balik sapa musolli awraqahu ing pira-pira kertas mushaf ahyanan dalam pira-pira masa fi sholati dalam sholati musolli lam tabtul muqarabatul mushaf. Walaupun ini goyah senajan toh si musolli ini membolak-balikkan Al-Qur'an berkali-kali, sholatnya tidak batal. Tapi harus kita jelaskan tidak batal di sini ada kaifiatnya. Bagaimana membolak-balik atau gerakan kita tidak membatalkan sholat. Kita membaca mushaf itu biasanya ada di depan mushaf. Kita taruh di mungkin ditempelkan di tembok depannya. Jelas itu tidak bisa membolak-balik, tangan kita tidak sampai. Mungkin disiapkan dulu sebelum sholat nanti halaman 1 dan 2. Atau mungkin di sebelah samping kita. Jadi kita membolak-balikkan kertasnya itu, satornya, lampirannya, barisnya. Maka ini tidak membatalkan sholat ketika gerakan kita itu bukan gerakan yang kathirah, harakatan kathiratan. Gerakan yang dihitung itu bukan gerakan yang banyak. Artinya banyak gimana? Setelah kita bergerak satu kali seperti begini, terus ditutup kembali, ini sudah dihitung 2. Karena harakatan kasiratan itu gerakan banyak itu minimal adalah salah satu 3 kali gerakan. Salah sama rutin 3 kali gerakan. Kalau sudah 3 kali gerakan, batalat sholatnya batal. 3 kali gerakan itu sama pulangnya ini dihitung, misalnya membuka, kemudian kita mampir menggaruk-garuk kepala, kembali ke tangan lagi posisinya,
ini sudah dihitung 3. Coba kita hitung 1, 2, 3. Maka hati-hati. Atau tidak 3 tapi gerakannya keras, harakatan syadidatan, mukul sebenarnya. Ini bahasannya lain, tapi yang dibahas harakatnya, gerakannya. Jadi hati-hati, makanya seperti itu. Dalam madhab kita dikatakan oleh wa naqala nukil keterangan la ta'lam tabdul sapa Syekh Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali rahimahullah. An nasu saking nas ketetapane Mbah Imam Syafi'i fil imla dalam kitab imla. Wa hadza utawi perkara alladzi kang rupane hadza zakarna kang wis metu sampai alladzi min annal qiraati sangin annal qiraata sangin studi maca Al-Qur'an fil mushaf ing dalam mushaf iku la tabtilu ora batalake apa qiraat as-salat ing salat. Iku madhabuna madhab Imam Syafi'i. Wa madhab Malik lan madhab Malik, wa Abi Yusuf lan Abi Yusuf, wa Muhammad wa Ahmad lan madhab Muhammad dan Ahmad. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan madhab maksudnya membaca Al-Quran di mushaf ini tidak membatalkan sholat. Ini berdasarkan nas Imam Syafi'i yang ditulis dalam kitab Al-Imla. Juga bahwasanya membaca Al-Quran dari mushaf tidak membatalkan ini adalah selain madhab kita, madhab Syafi'i, juga madhab Malik. Kemudian madhab Syekh Abu Yusuf, Syekh Muhammad dan Syekh Ahmad. Ini tidak membatalkan sholat ketika kita bisa menjaga, tidak melakukan aktivitas atau gerakan yang dihitung banyak tadi. Kemudian ini ada dawuhnya Imam Abu Hanifah, ini mukhalifnya. Waqala dawuh sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, tabtulu batal apa sholat. Sholat dengan cara membaca Al-Quran dari mushaf ini menurut Imam Abu Hanifah adalah tabtul batal sholatnya. Waqala Shahibul Muhalla dan tahu sapa Shahibul Muhalla kang dari kitab Al-Muhalla ini Syekh Ibnu Hazm. Wala tadizuna rabbana qala qira'atul mato fil mushaf ing dalam mushaf wala fi ghairi lan ing dalam liyane mushaf li musallin ketika kamu sholat. Syekh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran dari mushaf untuk orang yang sedang sholat, baik itu membacanya dari mushaf ataupun mungkin dari yang lain, dari kertas, dari tembok yang tertulis dan sebagainya. Memang diutamakan adalah hafalan di sini. Imaman kan awairuhu, baik dia menjadi imam atau bukan imam. Fa'in ta'amata mengkala menutup sebuah wong dari kaya mengkono dari mushaf atau lainnya batal membatal pada sholat wong. Maka dalika adul ayy. Kalau dia sengaja akan sholat akan sambil membaca mushaf, itu sholatnya otomatis langsung batal. Maka dalika adul ayat. Demikian pula juga menghitung-hitung ayat berapa, seperti itu. Lihat kata amulal kita bikin mestinya angan-angan kita biku amal lam ya'ti nasun bi mahati. Karena sesungguhnya berangan-angan kitab Al-Quran itu adalah suatu amal yang tidak ada dasarnya nas, baik hadis ataupun Al-Quran. Menganang-anang Al-Quran, menghitung ayat, membaca dari mushaf itu dalam sholat itu tidak ada nas dasarnya, baik dari ayat ataupun dari akhbar, dari hadis. Wal marju'u inda tanazzu'i ilaihi wal Quran wa sunnah. Wal marju'u yang dijadikan rujukan kembali kita untuk menganalisa itu adalah kalau ada pertentangan maka Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran tidak ada yang menjelaskan itu, tidak ada nasnya untuk sholat dengan membaca dari mushaf. Kemudian dari hadis waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fis sholati lasudan, satune iku dalam salat lasudan ono ketunggul kesibukan. Fasahha mongko sah apa nas dune maca Al-Quran dari qiraat Al-Quran dari mushaf iku syahiratun mungkulake dan kuli amalin sang saben amal lam ya'ti kang ora teka film apa nasun nas bi ibadahi lawan oleh menangake nas. Dan bahwasanya kaki Nabi Daud di dalam salat ada ketumpul, ada kesibukan yang lain yang itu bisa membatalkan salat. Maka sah benar adanya bahwasanya membaca Al-Quran dari mushaf itu adalah suatu kesibukan tersendiri. Membaca, memperhatikan, kemudian membolak-balik ini adalah pekerjaan, kesibukan yang itu
lam ya'ti fihi nasun fi ibahatihi, tidak ada nas dalil yang membolehkannya, baik minal kitab Al-Qur'an ataupun minal khabar dari hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau merujuk ini tadi dalam kitab Majmu' Syekh Nawawi dalam syarahnya Madzhab Syafi'i ini mengatakan bahwasanya Madzhab Syafi'i kita tidak masalah. Madzhab Syafi'i, Madzhab Malik, Madzhab Syekh Yusuf, Syekh Muhammad, Syekh Ahmad diperbolehkan asalkan kita tidak melakukan aktivitas atau gerakan yang minimal atau maksimal 3 kali, yang dikatakan harakatan katsiratan atau harakatan wahidatan syadidatan. Itu ya, karena itu yang mutlak membatalkan sholat. Kemudian dikhilafkan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitabnya juga Syekh Ibnu Hazm bahwasanya membaca Al-Qur'an tidak diperkenankan sholat sambil membaca Al-Qur'an dari mushaf itu tadi, karena itu sudah suatu pekerjaan yang itu tidak didasari oleh nas baik Al-Qur'an ataupun sunnah. Baik, kesimpulannya adalah afdalnya memang imam itu harus hafal. Kalau ingin 30 juz maka cari hufad, cari hafidhul Quran, hafidhul Quran. Banyak sekarang pondok-pondok tahfidz itu. Jadi memang yang diutamakan menjadi imam itu adalah yang bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya, bukan alimnya. Alim tua ini di belakang malah. Kalau dalam hal imamah sholat, untuk menjadi imam sholat, kita dahulukan yang hafalannya banyak, bacaannya paling banyak. Orang yang alim, bahkan Pak Yainya walaupun lebih alim, lebih sepuh, lebih dimuliakan, tidak harus jadi imam, tidak harus jadi imam, karena sholat itu sama. Ketika jamaah semuanya diterima sama. Malah ngiras-ngirus sambil kita mengkaderisasi yang jadi para ulama, pada kiai, tidak harus full menjadi imam sholat. Kalau nanti yang kita jadi imam tetap Pak Yainya kita semua, ketika kita besok menghadap Sang Rabbul Alamin, menghadap Allah, meninggal dunia, wafat, sedo, pengganti kita tidak siap karena belum terlatih. Apapun kalau tidak dilatih, saya yakin tidak akan siap dengan sempurna. Perlu kita latih. Bahkan Al-Fakir, kami pernah mendengar sebuah pondok pesantren yang besar ya di Jawa Timur, di Jember ini. Besar sekali, santrinya ribuan, tapi Pak Yai ini tidak pernah jadi imam. Luar biasa ini, kaderisasi ya sesekali saja. Karena memang wiritannya ini mengaji, ketika yang menjadi imam sholatnya salam, mungkin baca istighfar 3 kali, langsung Pak Yai mengaji di sebelah kanan, langsung balik kanan, hadap kanan mengaji menghadap Pak Yai yang jadi makmum, sudah bawa kitab. Luar biasa ini. Maka kita perlu sesekali santri atau yang lain kita kader jadi imam, jangan kita saja. Apalagi yang hafid ini diajukan di depan, biar juga terlatih, tidak takut. Karena sesuatu itu harus dengan latihan. Sesuatu tidak akan muncul sekonyong-konyong setiba-tiba, tapi harus dilatih dan dilatih. Kita harus berbesar jiwa. Baik, seperti itu. Jadi untuk afdalnya kita tidak usah mengikuti yang baca Al-Quran dari mushaf, karena selain itu berpeluang membatalkan sholat, juga nanti berpeluang merusak hati jamaah, merusak hati makmum. Kenapa? Mau begini, jadi imam tidak hafal, seperti itu. Atau begini, imamnya aja tidak hafal, apalagi saya, nanti tidak akan mengganggu kekhusyuan, konsentrasinya si makmum. Maka yang terbaik dalam usul fikih itu dikatakan al-khuruj min al-khilaf mustahabbah, keluar dari khilaf maka itu disunnahkan. Untuk menjaga khilafnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, maka yang terbaik, yang baik dan terbaik adalah yang hafal, yang dijadikan kita ajukan untuk menjadi imam. Jadi tidak perlu membaca di dalam dari mushaf tadi, karena ada khilaf di sana, ada yang mengkhilafkan. Seandainya pun terpaksa tidak hafal, kalau tidak hafal Fatihah ya harus wajib itu malah. Tapi biasanya bukan Fatihah yang dipermasalahkan, itu surat-surat. Itu karena ingin mungkin baca banyak. Kalau dalam kita ittiba ke madzhab Syafi'i tidak apa-apa, yang penting bisa menjaga dari yang membatalkan sholat. Tapi yang terbaik adalah kita
ajukan yang menjadi imam adalah yang hafal Quran tanpa membaca dari mushaf, karena ada ulama yang mengkhilafkan. Dan yang mengkhilafkan itu adalah madhab Imam Abu Hanifah. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat barokah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma inni qad istawdatuka man qaratu ma sami'tu ma katabta fa tafarratu ilayya 'inda hajati ilayhi wa ja'alhu 'ilman nafi'an barakan fihi fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.